Oleh karena itu, bagi dosen agama yang mengajar agama di fakultas yang bukan jurusan agama, dosen agama ngajar di fakultas teknik misalkan, tidak usah berbanyak-banyak bincang akidah syariah. Nah, tapi kalau dosen yang mengajarkan di fakultas agama Islam, di fakultas yang bukan yang umum, yang bukan agama, teknik misalkan, hukum misalkan, tidak usah bicara banyak-banyak tentang akidah dan syariah. Cukup 2 kali. Kenapa? Kalau ini diperbanyak, nanti isinya apa isinya? Surga, neraka, Islam, kafir, lurus, benar, sesat. Terus bicara itu radikal jadinya. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Said Akil Sirot akan dilaporkan kasus penodaan akidah dan juga syariat Islam. Koordinator Bela Islam berencana akan melaporkan Ketua PBNU atau Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Said Akil Sirot, perihal kasus pelecehan agama Islam dan penodaan akidah. Namun, laporan terhadap Said Akil itu belum diketahui apakah dilayangkan ke Barreskrim Polri ataukah ke Polda Metro Jaya. Demikian yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Korlabi Novel Bamukmin saat dihubungi oleh redaksi pojok1.id pada hari Kamis 8 April. SAS atau Said Akil Sirot juga diduga telah melecehkan agama Islam dan juga kami, Korlabi, lagi pelajari untuk segera melaporkan SAS atas dugaan penodaan akidah dan juga syariat Islam. Kendati akan dilaporkan, Novel sendiri belum membeberkan kapan waktu laporan itu akan dilayangkan. Nanti kami lagi mempelajari untuk segera melaporkan SAS. Sebelumnya, Ketua PBNU, Said Akil Sirot meminta dosen agama di Fakultas Umum tingkat universitas untuk tidak terlalu banyak mengajarkan akidah dan syariah. Menurutnya, hal itu dapat meningkatkan risiko peningkatan radikalisme. Bagi dosen agama yang mengajar agama di bukan fakultas agama, tidak usah banyak-banyak bincang akidah dan syariah. Cukup 2 kali pertemuan rukun iman dan rukun Islam. Said Akil katanya dalam sebuah diskusi daring Senin 5 April. Berdasarkan Quran dan hadis, kata Said Akil, bahwa manusia tidak hanya ditugaskan untuk melakukan hal-hal terkait teologi atau ilahiyah, tapi juga menyangkut kemanusiaan. Ia memberikan contoh seharusnya dosen-dosen harus mengembalikan masa kejayaan peradaban Islam. 8 abad yang lalu, katanya, intelektual Islam lebih maju dari Eropa dan Cina. Waktu itu Eropa masih tidur, Cina masih tradisional, Islam sudah maju luar biasa. Bagaimana para ulama, para pemikir, para teknokrat sudah mencapai kemajuan teknologi yang luar biasa. Begitu tambahnya. Ketua PBNU Said Akil Sirot juga menjelaskan bahwa manusia tidak hanya ditugaskan untuk fokus pada hal-hal ketuhanan melainkan juga kemanusiaan. Hal itu memang ia sampaikan dalam diskusi daring di mana meminta dosen agama di Fakultas Umum tidak banyak mengajarkan akidah dan syariah. Awalnya Said Akil juga menilai bahwa sebaiknya tak banyak bincang soal akidah karena menurutnya berpotensi untuk berkembangnya paham radikalisme. Bagi dosen agama yang mengajar agama di bukan fakultas agama, tidak usah banyak-banyak bincang akidah dan juga syariah. Cukup 2 kali pertemuan, rukun iman dan rukun Islam. Kata Said Akil dikutip dari redaksi CNN Indonesia. Namun Said juga memberikan pengecualian terhadap jurusan-jurusan tertentu. Kecuali jurusan Usuluddin, kecuali jurusan fikih atau tafsir hadis. Itu terserah, itu harus mendalam. Tapi kalau dosen mengajar di fakultas umum, teknik, hukum misalnya, gak usah banyak-banyak tentang akidah dan syariah, cukup 2 kali. Hal itu dinilai Said Akil bisa menimbulkan radikalisme jika banyak membicarakan soal hal-hal yang metafisik. Kenapa? Kalau ini diperbanyak nanti isinya surga neraka, Islam kafir, lurus benar sesat, terus-terusan bicara itu radikal jadinya. Di samping itu Said Akil juga mengatakan berdasarkan Quran dan hadis menjelaskan bahwa manusia tidak hanya ditugaskan untuk melakukan hal-hal terkait teologi atau ilahiyah, tapi juga menyangkut kemanusiaan. Agama itu bukan dari langit tapi dari manusia sendiri. Lebih lanjut, Said Akil juga menilai bahwa sudah sepatutnya akademisi Islam bisa mengembalikan masa kejayaan peradaban Islam. Hal itu kemudian memberikan contoh saat kejadian beberapa abad yang lalu di mana intelektual Islam lebih maju dari Eropa dan juga Cina.
Diberitakan sebelumnya, Said Akil minta dosen untuk tidak banyak mengajar tentang akidah karena rentan radikal. Ketua PBNU Said Akil Sirot meminta dosen agama di Fakultas Umum tingkat universitas tidak terlalu banyak mengajarkan akidah dan syariah. Menurutnya, hal itu dapat meningkatkan risiko peningkatan radikalisme. Bagi dosen agama yang mengajarkan agama di bukan fakultas agama, tidak usah banyak-banyak bincang akidah dan syariah. Cukup 2 kali pertemuan, rukun iman dan rukun Islam. Kecuali jurusan usuluddin, kecuali jurusan fikih atau tafsir hadis. Itu terserah, memang itu harus mendalam. Tapi kalau dosen yang mengajar di fakultas umum, teknik, hukum misalnya, nggak usah banyak-banyak tentang akidah dan syariah, cukup 2 kali. Kenapa? Kalau ini diperbanyak nanti isinya surga neraka, Islam, kafir, lurus benar sesat, terus-terusan bicara, itu radikal jadinya. Berdasarkan Quran dan hadis, Said Akil menjelaskan bahwa manusia tidak hanya ditugaskan untuk melakukan hal-hal terkait teologi atau ilahiyah, tapi juga menyangkut kemanusiaan. Agama bukan dari langit tapi dari manusia sendiri. Ia memberikan contoh seharusnya dosen-dosen harus mengembalikan masa kejayaan peradaban Islam. 8 abad yang lalu katanya, intelektual Islam lebih maju dari Eropa dan Cina. Waktu itu Eropa masih tidur, Cina masih tradisional, Islam sudah maju luar biasa. Bagaimana para ulama, para pemikir, para teknokrat sudah mencapai kemajuan teknologi yang luar biasa. Untuk itu dia mengingatkan agar para dosen, terutama dosen dari kalangan PMII dan NU, untuk memperluas keilmuan di luar keagamaan juga. Selain itu juga ia mendorong agar terus berinovasi, bukan hanya sekadar melakukan rutinitas mengajar biasa. Terpisah, Menteri Agama Yakut Holil mengatakan moderasi beragama menjadi salah satu pekerjaan rumah terbesar bagi bangsa Indonesia guna menangkal penyebaran paham radikalisme. Menurutnya saat ini Indonesia terjebak dalam 2 paham ekstrim, yakni ekstrim liberal dan konvensional. Oleh karena itu perlu ada moderasi yang masif. Soal moderasi beragama ini menjadi PR besar kita, bukan hanya PR besar Kemenak, tapi juga PR bangsa, kata Yakut saat menyampaikan sambutan dalam Rakernas Kemenak Senin 5 April. Menurut Yakut, 2 titik tersebut sudah harus disatukan dalam satu ruang moderasi beragama. Ia menegaskan moderasi beragama ini merupakan salah satu ikhtiar untuk menjadikan pemahaman dan perilaku keagamaan Indonesia berada di tengah-tengah. Jadi tidak ekstrem kiri, tidak ekstrem kanan, tidak liberal juga tidak terlalu konvensional, tapi ada di tengah-tengah. Lebih lanjut, Ketua Umum GP Ansor itu menyampaikan bahwa Kemenak merencanakan tahun toleransi pada tahun 2022. Saat ini pihaknya masih mempersiapkan program tahun toleransi itu. Kita sedang siapkan seperti apa tahun toleransi itu. Nanti di ujung ada namanya Religiosity Index. Nantinya Religiosity Index tersebut akan mengukur sejauh mana indeks keberagamaan hingga perilaku keagamaan Indonesia. Jadi kita akan tahu sejauh mana kinerja kita sampai tahun 2024 dari indeks yang akan disiapkan. Salah satu tujuan indeks itu untuk beri penilaian atas apa yang kita lakukan dan respon masyarakat terhadap apa yang sudah kita lakukan.